Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyataan dan kasih sayang-Mu, di mana pada saat ini Bapa kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu dan kami menyiapkan hati dan pikiran kami agar apa yang kami telah dengarkan dapat bermanfaat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Rabu, 16 Oktober 2024. Tema yang muncul kembali. Kepercayaan atau ketidakpercayaan. Bacalah Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Yohanes 9 ayat 35 sampai 41. Dan Yohanes 12 ayat 36 sampai 46. Yohanes 13 ayat 16 sampai 21. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat 19, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21. Tetapi barang siapa melakukannya yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yohanes 9 ayat 35 sampai 41. Ayat 35. Yesus mendengar ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Ayat 36. Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Ayat 38. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Ayat 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Ayat 40. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Ayat 41, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Yohanes 12 ayat 36 sampai ayat 46. Ayat 36. Percayalah kepada terang itu, supaya terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ayat 38. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 39. Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga. Ayat 40. Ia telah membutakan mata dan mendengkilkan hati mereka, supaya mereka juga melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat 41.
Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bagaimanakah ayat-ayat ini mengulangi tema kepercayaan atau ketidakpercayaan yang ditemukan dalam pembukuan? Dalam Injil Yohanes, umat manusia tampaknya terbagi menjadi dua kelompok besar. Mereka yang percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Mesias, serta mereka yang memiliki kesempatan untuk percaya tetapi memilih untuk tidak percaya. Para murid termasuk dalam kelompok pertama, begitu juga dengan orang-orang lain. Seperti Nikodemus yang menjadi percaya secara perlahan-lahan. Wanita di sumur dan orang yang lahir buta. Dalam kelompok kedua adalah orang-orang Farisi dan iman-iman besar, orang-orang yang menyaksikan mukjizat memberikan makan 5.000 orang. Dan bahkan salah satu murid, Yudas, yang sangat menarik bahwa kata benda iman atau percaya dalam bahasa Yunani, pistis, tidak pernah muncul dalam Injil Yohanes. Namun, kata kerja percaya atau pisteu muncul sebanyak 98 kali dibandingkan dengan total 241 kali dalam seluruh perjanjian baru. Kata kerja ini memang merupakan tema yang sangat besar dalam Injil Yohanes. Penggunaan kata kerja dan bukan kata benda ini mungkin menunjukkan pengertian yang sangat aktif untuk menjadi seorang Kristen. Menjadi orang yang percaya kepada Yesus adalah suatu yang kita lakukan. Dalam hal ini dinyatakan dalam cara kita hidup dan bukan hanya sekedar satu kumpulan kepercayaan. Seperti yang kita ketahui, iblis juga percaya kepada Yesus. Lihatlah Yakobus 2 ayat 19. Dalam Yohanes, perbedaan utama antara kedua kelompok ini adalah cara mereka berhubungan dengan Yesus. Orang-orang percaya atau mereka yang menjadi percaya memiliki keterbukaan terhadapnya, bahkan ketika Dia menegur atau menghardik mereka. Mereka datang kepada Yesus dan tidak melarikan diri. Dia adalah terang yang menyinari mereka. Dan dengan iman, dengan percaya, mereka menjadi anak-anak Allah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak percaya biasanya datang kepada Yesus untuk bertarung dengannya. Mereka dicirikan sebagai orang-orang yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mereka merasa perkataannya sulit diterima atau mereka melihat dia melanggar tradisi tua dan tidak memenuhi harapan mereka. Mereka berdiri untuk menghakimi dia daripada membiarkan terangnya memeriksa dan menguji mereka. Sikap ini tentu saja telah terlihat berulang kali dalam diri para pemimpin agama yang idealnya sebagai pembimbing rohani bangsa itu seharusnya menjadi orang pertama yang menerima Yesus. Dengan cara apakah saudara menghidupkan iman saudara kepada Yesus dan bukan hanya sekedar mengakui Dia sebagai Mesias?
Mengapa penting mengetahui perbedaannya? Lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat dan pernyataan-Mu, di mana pada saat ini kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini menguatkan hati dan pikiran kami. Dan juga biarlah firman ini Bapa, dimanapun saudara-saudara yang mendengarkan, akan menjadi terberkati. Ya Bapa, berkatilah kami sepanjang hari ini, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Lindungi kami sepanjang saat ini, di dalam nama Yesus berdoa. Amin.